Inilah yang akan dilihat lawan timnas Indonesia ketika datang ke GBK, stadion yang dipadati penonton yang gak akan berhenti untuk bernyanyi. Nah, apakah Bahrain takut? Mungkin iya. Mereka takut dan itu kenapa mereka berusaha untuk memindahkan venue pertandingan dari GBK ke tempat netral. Tapi tunggu teman-teman, kalau kayak gitu jadinya kan gak fair ya, gak adil dong. Kan timnas sebelumnya sudah main di Bahrain. Ya sekarang gantian dong, main di Indonesia. Dan kami pikir itulah yang juga dipahami oleh FIFA asas fair play. Tidak hanya kondisi force majeure yang mengkhawatirkan di Indonesia, membuat FIFA nggak punya alasan untuk memindah laga keluar Indonesia atau di tempat netral. Di mana hal itu bahkan sudah dikonfirmasi oleh Kemenpora melalui Pak Dito baru-baru ini. Hayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Menariknya, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang jengkel dengan Bahrain. Saat terbaru, media China juga mengirimkan pesan kepada Federasi China untuk menolak wasit dari Timur Tengah saat laga China versus Bahrain nanti dimainkan. So, inilah rangkuman soal informasi kontroversial Bahrain yang menyedot banyak perhatian di Asia. Di tahun 2005, dulu Uzbekistan pernah menjadi tim yang sangat dirugikan oleh Bahrain di babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya, saat itu wasit laga sempat merugikan timnas Uzbekistan dengan menganulir atau membatalkan hadiah penalti yang Uzbek dapatkan. Gak sampai di situ, meski Uzbekistan menang 1-0, laga justru harus diulang dengan skor 0-0 yang tentu saja menguntungkan timnas Bahrain. Sorotan dari berbagai media pun saat itu mengarah kepada laga yang diulang tersebut. Karena tentu saja Uzbekistan merasa dirugikan atas keputusan tersebut. Tak berhenti di situ, kontroversi soal Bahrain juga sempat mencuat saat mereka menang besar 10-0 atas Indonesia di tahun 2012. Ketika itu banyak orang curiga jika ada pengaturan skor di laga tersebut, yang membuat FIFA dan media-media di dunia menyoroti laga Bahrain versus Indonesia di tahun 2012. Meski pada akhirnya Bahrain sebut FIFA tak bersalah atau tak ada bukti pengaturan skor. Kini, lebih dari 10 tahun berselang sejak momen kelam tersebut, Bahrain kembali memicu kontroversi di sepak bola Asia. Mulai dari keputusan wasit Ahmad Al-Kaf yang menguntungkan Bahrain dengan memberikan waktu tambahan sampai Bahrain mencetak gol di laga kontra Indonesia. Hingga yang terbaru kontroversi soal bagaimana mereka menolak bermain di Indonesia. Lihat deh sorotan dari media besar dunia BBC. Dalam artikel terbarunya, BBC menuliskan sebuah judul, Bahrain won't play football in Indonesia due to safety. Dalam artikel yang ditulis oleh Nick Marsh, disebutkan jika Bahrain menolak bermain ke Indonesia karena mendapatkan ancaman pembunuhan. Namun di sisi lain, Indonesia memastikan bahwa semua akan tetap aman. Di mana jika permintaan Bahrain tak disetujui, maka Bahrain akan mendapatkan WO jika tak main di Jakarta. Jika permintaan BFA ditolak dan Bahrain menolak memainkan pertandingan tersebut, maka Indonesia akan diberikan kemenangan otomatis 3-0. Menanggapi tuduhan Bahrain, PSSI mengatakan masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahannya, maka kami akan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Oh iya, baru-baru ini Kemenpora juga memastikan jika FIFA telah mengonfirmasi bahwa laga harus tetap dimainkan di Indonesia. Dan sama seperti ulasan dari BBC, jika Bahrain gak mau main di Jakarta, mereka akan dianggap WO atau kalah 3-0. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Hayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Menariknya, pembahasan soal kontroversi Bahrain ini gak berhenti sampai di sini aja. Melihat gimana Bahrain bermain drama di laga kontra Indonesia dan Arab dan diuntungkan oleh wasit Timur Tengah.
China yang di bulan November akan bermain menghadapi Bahrain menolak untuk menggunakan wasit asal Timur Tengah. Jadi baru-baru ini media China 163.com meminta Federasi China untuk menyurati AFC agar tidak menggunakan wasit asal Timur Tengah di laga nanti, karena dikhawatirkan akan berat sebelah atau condong ke Bahrain, seperti yang terjadi di laga Indonesia kontra Bahrain beberapa waktu lalu. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang tim sepak bola nasional melawan Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok harus berusaha untuk tidak meminta wasit dari negara-negara Arab menjadi pengadil lapangan dan berusaha menghindari terlalu banyak hukuman penalti dalam pertandingan tandang, tulis media 163.com. Jelaskan kenapa sekarang semua waspada pada Bahrain. Bukan karena Bahrain memiliki tim yang benar-benar kuat seperti Jepang dan Australia, tapi pengaruh di luar lapangan Bahrain dapat dikatakan cukup besar di AFC. Jika mengingat bahwa Presiden AFC juga dari Bahrain. Dan ini bukan dirasakan Indonesia saja, ketika China juga mewaspadai hal tersebut sekarang. Terlepas dari kontroversi Bahrain, dengan konfirmasi dari Menpora yang mengatakan bahwa laga Indonesia kontra Bahrain akan dimainkan di Jakarta, tetap kini kami pikir kita harus mulai melupakan fokus pada Bahrain dan menyiapkan tim dengan sebaik mungkin di laga kontra Jepang dan Arab Saudi pada bulan November. Evaluasi harus benar-benar dilakukan untuk memastikan kesalahan di laga kontra China tak kembali terulang. Di sisi lain, Kemenpora juga memastikan jika proses naturalisasi Kevin Dix akan dilakukan dan dipercepat. Tambahan pemain seperti Kevin bakal memastikan lini pertahanan kita makin kuat. Tak hanya itu, build-up permainan kita juga makin bagus dari belakang. Dan kita sekali lagi berharap bergabungnya Kevin akan membuat timnas bisa memberikan kejutan kepada raksasa Asia seperti Jepang dan Arab Saudi di GBK nanti. Saat ini, persaingan antara Indonesia, China, dan Bahrain memang lagi panas-panasnya. Ketiga tim saat ini tengah menempati posisi 4, 5, dan 6 di grup C, di mana ketiga tim sama-sama mengincar posisi 4 besar untuk bisa lolos ke round berikutnya. Jadi, ini benar-benar grup neraka. Gak hanya neraka saat di lapangan, tapi juga neraka di luar lapangan. Saat kontroversi dan drama terus muncul yang menghiasi persaingan antar negara-negara di grup C yang bertanding. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.